Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frina Faradila Azahra dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Di sini kita akan belajar tentang pengantar teori sastra, subbab sastra dan semesta. Semakin banyak kita belajar tentang alam semesta, semakin tinggi penghargaan kita terhadap tataan yang tiada cacat ini. Semua detail yang baru ditemukan itu mendukung penciptaan dengan cara yang tak terbantahkan. Dikutip dari Harun Yahya. Pernahkah teman-teman berpikir tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan Tuhan? Yang dimaksud alam semesta di sini adalah alam semesta dalam pengertian pada umumnya, seperti kumpulan galaksi, kumpulan planet, satelit, bumi, udara, air, tumbuhan, hewan, dan termasuk manusia itu sendiri. Manusia diciptakan Tuhan dengan segala kemampuannya. Selain perasaan kalbu, nafsu, kemampuan yang menonjol pada diri manusia adalah pikiran. Karena kemampuan berpikir inilah dunia menjadi berkembang. Dalam kutipan Puja Wijatna tahun 1987 halaman 93 sampai 107 mengatakan bahwa walaupun semuanya menyatu dalam diri manusia, aspek tahu dapat dikelompokkan atas penginderaan, tanggapan, ingatan, dan fantasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang hubungan sastrawan dengan alam semesta serta sastrawan dan panca indera. Nah, untuk subbab pertama ada hubungan sastrawan dengan alam semesta. Apa yang berhasil diindrai, ditanggapi, diingat, dan difantasikan manusia, semuanya disampaikan dan disimpan melalui bahasa dengan segala perangkatnya. Bahasa adalah wadah objektif dari timbunan makna dan pengalaman yang besar. Objek ini bukan objektif yang mutlak, tetapi objektif sebagai milik bersama anggota masyarakat terhadap subjektif dalam arti pengertian individual. Sastrawan memperlakukan kenyataan dan dunia dengan 3 cara, yaitu ada manipulatif, artifisial, dan interpretatif. Kenyataan yang diindra sastrawan dijadikan bahan karya sastranya dengan cara dimanipulatif. Seorang sastrawan memperlakukan kenyataan yang digunakan sebagai bahan mentah karya sastranya dengan cara meniru, memperbaiki, menambah atau menggabung-gabungkan kenyataan yang ada untuk dimasukkan ke dalam karya sastranya. Kenyataan yang dijadikan bahan karya sastranya juga dibuat-buat artifisial. Selain itu, kenyataan yang ada telah diinterpretasikan terlebih dahulu berdasarkan pandangan diri sastrawan itu sebelum dijadikan karya sastra. Dalam kasus ini, kita memiliki beberapa contoh. Di sini saya akan mengambil contoh dari Mukhtar Lubis yang memanfaatkan kenyataan yang dialaminya saat ia melihat kuli kontrak yang dicambuk. Dalam karya sastra berbeda-beda untuk setiap jenis karya sastra. Untuk karya sastra yang bersifat geografis, autobiografi, historis, atau catatan perjalanan, kadar kenyataan yang ada di dalamnya lebih dominan. Bahkan pengarangnya pun kadang-kadang mengakui kenyataan yang diceritakan dalam karyanya. Misalnya cerpen Sepucuk Surat Nyasar oleh Nani S.P. Saiman, pemenang ketiga sayembara pengarang cerpen gadis tahun 1986. Diangkat setelah dia menerima pucuk surat berantai. Hanya dalam cerpennya, untuk surat berantai itu dimanipulasi dan diterapkan dalam keluarga lain, dengan segala akibatnya. Sedangkan dalam karya sastra kontemporer, karya sastra absurd, karya sastra sufi, kenyataan hanya digunakan sebagai latar bahan mentah atau digunakan sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Bahan yang sama bisa diolah dan ditanggapi secara berbeda oleh beberapa sastrawan. Bahkan dengan judul yang sama, uraian karya sastra bisa berbeda. Lihat saja bagaimana tanggapan beberapa penyair terhadap tanah air. Indonesia adalah negeri yang indah, subur, kaya tambang dan mineral. Keindahan Indonesia tempo dulu dapat ditelusuri dari ungkapan Muhammad Yamin dalam puisinya Tanah Air yang bercerita keindahan Pulau Sumatera. Mengemukakan 3 tahapan sikap manusia terhadap alam. Yang pertama, mistis, atau sikap manusia yang merasa dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekelilingnya, yaitu kekuatan dewa alam raya atau kesuburan. Yang kedua, antologis, atau sikap manusia yang tidak lagi hidup dalam kepungan kekuatan mistis,
melainkan secara bebas ingin meneliti secara ekwal untuk menyusun ajaran atau teori. Dan yang ketiga, fungsional atau sikap dan alam pikiran yang makin tampak dalam manusia modern. Ia lebih mementingkan relasi, bukan distansi. Ketika kita membicarakan di sastrawan, ternyata pendapat person di atas ada benarnya. Kita akan melihat ada sastrawan yang masih terkungkung atau dalam alam mistis. Ada sastrawan yang sudah bisa melepaskan diri dari di lingkungan alam mistis. Ada juga sastrawan yang sudah modern dalam menghadapi alam ini. Sutarji Kalsembahri pada awal kemunculannya justru kembali pada tradisi. Dalam kumpulan puisinya Oa Mukapak ini menyatakan, dan kata pertama adalah mantra, maka penulis puisi bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantra. Apa yang disampaikan sastrawan tidak bisa lepas dari apa yang telah diinderanya, baik yang dilihat, didengar, diraba, dicium, atau dirasakan. Berikut ini akan diberikan sedikit ilustrasi tentang hubungan sastrawan dengan apa yang telah diinderanya. Banyak sastrawan yang memasukkan hasil pengamatan ke dalam karya sastra. Budi Dharma dalam novelnya Olenka banyak memasukkan unsur pengamatan ke dalam novelnya. Hal ini misalnya tampak pada pengakuannya dalam halaman 228 novel ini. Saya pernah tersangkut semalaman suntuk di stasiun bus Indianapolis dalam perjalanan saya dari Aliquippa, Pennsylvania ke Bloomington, Indiana akibat badai salju. Beberapa pengamatan saya waktu itu saya cantumkan dalam novel ini. Adegan adu tangan tidak saya angkat dari pengalaman saya tersebut. Akan tetapi dari novel pendek Hemingway The Old Man and the Sea tahun 1952, yaitu ketika Santiago sedang beradu tangan dengan seorang negro di sebuah kedai berlampu minyak tanah di Afrika. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.